Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Yulianto. Oke Mamen, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi Mamen. Mantap, kopi saya udah hampir habis Mamen. Ini nge-review barang sebanyak ini semua dalam satu hari. Oke lah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah produk premium terbaru dari Hemius Mamen. Dan udah pada pasti tahu nih produk apa yang akan saya review. Jadi hari ini saya sudah kedatangan satu buah reel keluaran dari Hemius terbaru dengan seriesnya Thorium Saltwater. Langsung aja kita akan lakukan unboxing dulu untuk reel ini. Sebelum kita unboxing, seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu Mamen. Dan di sini untuk spek tidak ada spek Mamen di bagian luar, cuman aja fitur-fitur di sini. Untuk fitur-fiturnya dia menggunakan 7+1 stainless steel ball bearing, aluminium body, dual color, anodized aluminium spool, CNC aluminium screw-in power handle, CNC aluminium power knob, carbon disc drag system, IPX 5 waterproof, max drag 7 kg, gear ratio 6.0/1, line capacity, nanti akan langsung kita cek langsung Mamen. Dan langsung aja akan kita unboxing dalam pembelian untuk Hemius Thorium Saltwater ini kita mendapatkan apa aja. Nah, di sini ada skematik untuk reelnya. Ini dia untuk skematiknya. Oke, kemudian untuk reelnya ini dia dikemas sudah safety sekali, ada dudukan busanya. Jadi untuk kalau kena benturan misalnya, dilempar-lempar di pengiriman, untuk reelnya ini bakalan safety banget Mamen. Kemudian ini ada handle set, lalu ada reelnya. Dan di dalam sini udah kosong ya, nggak ada apa-apa lagi di dalamnya sini Mamen. Dan dalam pembeliannya untuk reel Hemius Thorium ini cuman keluar dengan dua pilihan ukuran aja. Ada yang di size 3000 dan juga ada yang di size 6000. Dan di tangan saya ini yang size 3000. Jadi langsung aja sekarang kita akan cek fisik dulu untuk reel Hemius Thorium ini. Untuk reel ini dia balut dengan pewarnaan dominasi berwarna hitam. Untuk paintingnya dia menggunakan black glossy dengan ada hiasan glittering di sini. Nah, ini mutiara Mamen. Pada bagian rotornya juga iya. Dia kayak ada bintik-bintik mutiaranya. Kemudian di bagian handle menggunakan warna hitam matte. Knopnya hitam matte juga. Lalu di bagian spool dia menggunakan warna hitam matte juga dan ada striping berwarna silver di sini. Tuh. Oke. Pada bagian bodinya dia menggunakan bahan aluminium. Di mana pada bagian reel armnya di sini ada lapisan karet. Nah, untuk lapisan karet ini akan membuat kita lebih nyaman waktu kita pasang ke joran nih. Misalnya kayak gini nih. Nah, terus kita pegang. Ini akan lebih nyaman ya. Ketimbang tangan kita kena metal akan lebih nyaman kena bantalan untuk karetnya ini Mamen. Tuh. Ini sangat diperhatikan sekali dari Hemius untuk kenyamanan kita dalam pemakaian. Mungkin terlihat simpel, tapi ini cukup berguna dalam pemakaian jangka waktu panjang Mamen. Di bagian body, reel armnya ini dia menggunakan desain yang ada bolongan. Reel armnya udah metal, jadi nggak usah diragukan lagi untuk kekuatan dari reel ini Mamen. Terutama di bagian bodinya ini udah sangat paten sekali. Nggak perlu kita cek-cek lagi. Lalu di bagian rotor, untuk reel ini dia menggunakan bahan karbon. Untuk rotornya ini udah kaku banget nih. Keras sekali Mamen. Tuh. Ini saya tekan kuat-kuat. Tuh. Pergerakannya tipis sekali. Udah sangat paten sekali. Kemudian di bagian jeda rotor udah sangat presisi, no jeda, membuktikan bahwa sistem one way-nya udah bekerja dengan baik. Dan untuk one way-nya di sini dia tidak menggunakan switch lagi pada bagian lower body. Menjadi semakin paten ya untuk reel ini dari konsep desainnya. Pada bagian handle dia menggunakan handle dengan tipe two piece, masih ada sambungan di sini. Kemudian untuk handle-nya menggunakan bahan metal. Di bagian knob dia menggunakan tipe round knob atau power knob, dan di sini untuk knobnya ini dia memiliki lebar harusnya ini di sekitar 40 mili ya. Gede banget ini. Tuh, 40 mili Mamen. Lalu untuk knobnya akan saya buka. Kita lihat apakah dia bisa dibongkar pasang. Ini saya nggak tahu bukanya gimana. Saya nggak akan buka. Yang pasti di dalam udah double bearing ini. Tuh. Saya tidak mau paksa buka, nanti dia lecet Mamen. Sayang. Kemudian untuk sistem pemasangan handle, dia sudah screw in handle pastinya. Nah, untuk lockingnya belum quick lock ini. Tuh, pada saat dia padat bisa diputar. Jangan diputar banyak-banyak sih. Takutnya nanti ada rusak di bagian dragnya. Untuk kepresisian drive gear sudah sangat presisi banget. Tidak ada spacer lagi di sini.
bagus sekali. Handle-nya pun dia udah interchangeable ya, bisa dipasang sebelah sini dan juga bisa dipasang di sebelah sini. Kemudian untuk handle padat, nggak ada oblak. Untuk rotor padat, nggak ada space. Stop and go jelas, enak banget mamen, tanpa ada jeda mamen. Pada bagian spool untuk reel ini dia menggunakan spool berbahan metal. Untuk spoolnya dia menggunakan tipe regular spool. Di bagian bawah sini dia ada rubber. Ini untuk bikin ikatan kita jadi padat nanti mamen. Lalu untuk spoolnya ini kalau saya ukur, lebarnya ada di 15,98 mm dengan kedalaman kurang lebih ada di sekitar 6,4 mm. Untuk bibir spool dia sudah menggunakan tipe V-shape di sini. Untuk bibir spoolnya ini sudah dikasih lapisan anodize, membuatnya lebih mulus. Nah ini kalau kita pegang licin ya. Tidak akan mengganggu mainline nanti pada waktu dia meluncur di bagian sini bergesekan. Untuk tutup spool tentunya udah sangat ceper sekali nih. Tuh, ini udah ceper banget mamen. Dengan sistem seperti ini akan mendukung untuk teknik lemparan jauh atau long cast pada waktu kita memancing nanti mamen. Pada bagian tutup spool dia sudah dilengkapi dengan karet seal. Kemudian untuk spoolnya ini dia belum disupport ya sepertinya. Belum disupport dengan ball bearing support, tapi nanti akan kita lihat di bagian drag sistemnya. Untuk drag system dia terdiri dari 6 layer. Oh ada ball bearing supportnya mamen, ini dia. Maaf ya. Nah ball bearing support ada di bagian dasar untuk spoolnya. Tuh di sini mamen. Mantap ini. Kemudian untuk drag system di sini dia menggunakan berapa layer ini? Ada 6 layer ya. Ada 5 layer mamen, bukan 6 layer mamen. Ada 6 ini dia satunya. Tuh. Ada 6 layer. Ada 3 lapisan bahan karbon. Saya kurang tahu ini karbon apa. Warnanya agak hijau-hijau. Ini hijaunya ini dari grease atau dari karbonnya saya kurang ngerti. Tapi ini tangan saya juga hijau-hijau semua nih. Ada 3 lapis karbon, tag. Lalu juga dia menggunakan dishwasher berbahan dural ini. Key washernya bahan dural. Kalau yang ini bahannya stainless steel. Jadi nge-mix dia. Untuk max drag pada reel ini itu tertera di 7 kg berdasarkan spesifikasinya. Kemudian untuk kinerja dari drag sistemnya ini paten, lembut banget mamen. Tuh. Ini peralihan antara settingan satu ke settingan yang lainnya sangat sensitif banget. Tidak ada angkatannya berarti ya. Jadi sangat stabil banget untuk peralihan settingan dragnya ini. Tuh. Ini lembut sekali. Tuh. Sama sekali nggak ada kesetnya mamen. Nah, lembut sekali. Tuh. Jadi pada waktu kita setel dragnya ini nggak usah takut-takut mamen. Ini untuk perubahannya sangat sensitif banget. Perubahannya dari kecil ke besar itu dia kayak grafiknya itu rata sekali. Pada bagian bell wire di sini dia menggunakan bell wire berbahan metal. Untuk bell wire-nya menggunakan desain two piece, ada sambungan. Di bagian bell arm menggunakan bahan grafit dan di bagian bell assembly dia menggunakan bahan metal. Untuk bukaan bell wire seperti ini sudutnya agak sedikit kecil ya. Coba saya buka lagi. Oh, segini mamen, segini. Enggak, yang tadi salah ya. Yang tadi pas kena landasan otomatiknya. Ini lebar, untuk bukaan bell wire-nya lebar nih. Tuh. Nah, lebar ini mamen. Kemudian dari samping dan dari atas. Dan sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar yang ada pada reel ini. Pertama-tama pada bagian gear ratio dia menggunakan gear ratio berskala 6.0 berbanding 1. Akan langsung kita cek ya. Kita akan mulai dari sudut sini mamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, udah bener banget untuk gear rasionya di 6.0 banding 1. Untuk crank feel di sini terasa lembut mamen. Untuk feel guard-nya ada tipis. Lalu untuk retrieve-nya di sini untuk retrieve-nya ini karakter rasio 6 nggak hilang sih pada reel ini mamen. Masih terasa agak sedikit berat ya. Cuman berat-berat sangat sih enggak. Kemudian untuk putaran kosong ini udah balance sekali untuk rotornya. Sudah sangat stabil banget untuk rotornya ini mamen. Pada bagian spring guide dia menggunakan bahan ABS di sini. Nah, ini dia. Ini menggunakan bahan ABS, kemudian untuk per spring guide-nya dia menggunakan per dengan tipe spiral. Lalu untuk kinerja bel otomatis di sini untuk rilisnya terasa sangat sensitif banget. Untuk tenangan balik atau blowback-nya pun di sini terasa sangat empuk sekali. Di bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,25 mm masuk 185 meter dan 0,30 mm masuk 150 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan PE berdiameter 0,20 mm atau setara dengan PE 1,5 sepanjang 200 meter ke dalam reel Hemius Thorium size 3000 ini. Dan di sini untuk hasil spooling rata mamen tuh, dan untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi sekali.
Pada bagian drag clicker di sini dia menggunakan drag clicker dengan tipe heavy duty saltwater drag clicker atau advanced drag clicker, di mana untuk housing clickernya dia menggunakan bahan metal, dan untuk housing clickernya ini dia langsung di scrub menjadi satu body dengan bagian spoolnya ini. Kemudian untuk kinerja dari drag clicker pada reel ini terasa sangat smooth banget, tidak ada tekanan berarti, dan suara yang dihasilkan pun di sini walaupun tidak nyaring, tetapi ini suaranya sangat elegan sekali. Saya paling suka dengan suara-suara reel yang seperti ini, men. Nggak terlalu nyaring, nggak berisik, nggak cempreng, tapi dia merepet. Ini sangat enak banget waktu ditarik ikan nanti suaranya. Dan kita dengar dulu nih, untuk suara drag clicker yang dihasilkan oleh reel ini. Di sini untuk land roller, dia space-nya standar. Nah, ini space-nya seperti ini. Kemudian untuk land rollernya di sini juga terasa udah cukup sensitif. Untuk land roller di sini untuk skrup-nya agak sedikit effort untuk buka. Di sini juga agak lecet-lecet skrup-nya. Dia di bagian dalam ini kayaknya dikasih lem, men. Sangat sulit sekali untuk membukanya. Tapi di sini udah berhasil terbuka sih. Untuk land roller dia menggunakan bahan apa ini? Ini seperti bahan dural, men, atau keramik ini ya. Ini kayaknya keramik, men, bukan dural. Ini keramik ya. Kemudian pada bagian supportnya dia menggunakan bahan teflon seperti ini. Baru pertama sih saya lihat dengan sistem seperti ini, men. Kemudian untuk kinerja dari land roller di sini sudah saya cek untuk pergerakan mainan lambat, cepat ataupun tersendat-sendat. Untuk land rollernya sudah memberikan reaksi yang baik. Dan untuk reel ini dia sudah dilabeli IPX5, di mana untuk reel ini sudah mendapatkan sertifikat kelayakan internasional untuk ketahanannya terhadap benda cair di level 5, yang artinya untuk reel ini dia sudah tahan terhadap tekanan air rendah di berbagai sisi, atau bisa kita sebut dengan cipratan-cipratan air yang nanti datang pada waktu kita memancing, mamen. Itu udah sangat aman sekali. Dan waktu saya lihat juga itu ada beberapa titik karet seal yang ada pada reel ini, mamen. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut di sini dia juga diberikan cover, dan harusnya di bagian sini juga ada karet seal. Lalu di bagian sini ini ada kayak cover. Nah, ini dia yang stainless ini. Ini cover rotor, jadi untuk air itu kalau kena cipratan dari bagian sini, dia tidak akan langsung masuk ke dalam bagian one way, man. Dia ketutup di bagian sini. Nanti di bagian sini ada karet seal juga harusnya. Nanti akan kita bongkar dan saya perlihatkan. Kemudian di bagian drive gear di kiri dan kanan, di bagian dalamnya sini juga sudah disematkan dengan karet seal. Untuk berat reel Hemius Thorium size 3000 ada di 262 gram. Dan langsung aja akan kita bongkar dan kita lihat lebih ke dalam lagi untuk si Hemius Thorium ini. Di bagian rotor nut ini ada karet seal nih. Nah, ini dia. Tuh. Nah, untuk nut bagian sini dia menggunakan nut dengan tipe normal ya. Nut CW ini. Biasa nut pada bagian pinion ini atau rotor ini dia CCW terbalik. Di bagian antara sambungan rotor di bagian sini dudukannya ke bagian one way ini dia di cover dengan satu buah. Nah, kayak mangkok. Ini juga ada karet seal-nya. Jadi nanti bagian dudukan rotornya itu kan masuk sini. Kalau ada air masuk dari samping, dia akan tercover oleh si mangkoknya ini nih. Nah, ini saya temuin ada di beberapa reel kayak Daido Spectre ataupun Hemius Hemius Puris kalau nggak salah dulu. Ini juga pakai sistem yang sama kayak gini, mamen. Untuk covernya ini saya saranin kepada teman-teman semua jangan dikasih grease, jangan dikasih oil. Karena kalau dikasih grease sama oil, nanti untuk putaran di bagian rotornya itu dia akan jadi lebih berat, mamen. Makanya biarin aja kering, dibersihin, jangan sampai ada grease atau oil yang masuk ke dalam bagian situ. Kemudian di bagian leher rotor di sini dia ada kayak karet. Untuk karetnya ini sih fungsinya sebagai safety case atau untuk mencegah agar di bagian bell armnya ini pada waktu kita lakukan lemparan, kan kita buka nih, dia nggak nutup, mamen. Tapi di sini waktu saya tes sih untuk safety case-nya ini tidak terlalu bekerja ya. Biasanya kalau dia safety case, kalau kita buka kayak gini, di bagian ini
bel otomatiknya ini dia akan neken di sini. Tekan di sini. Jadi nanti untuk rotornya itu dia akan agak sedikit ngebrake atau ngerem. Tapi ini sih tadi waktu saya coba untuk tes bel otomatiknya kayak nggak ada safety case-nya gitu, kayak nggak ada fitur safety case-nya gitu. Nah, tuh. Masih aman sekali. Mungkin karetnya kurang lebar atau gimana, saya kurang ngerti juga sih. Atau mungkin ada fungsi lain di bagian karetnya ini, saya juga kurang ngerti. Tapi harusnya sih ini untuk safety case-nya. Kita lanjutin lagi aja. Nah, di bagian dalam sini juga ada karet seal nih. Tuh. Nah, ini dia. Jadi ini untuk bagian di dalam cover one way-nya kayak gini. Dia neken ya. Jadi kalau air masuk dari sini, dia ketahan di karet seal-nya ini, Mamen. Oke, untuk main shaft di sini dia menggunakan main shaft berbahan stainless steel, sudah pastilah. Karena untuk rail ini memang didesain untuk bermain di kelas SW. Lalu untuk one way system ada beberapa spare part ya. Ini ada ball bearingnya gede, ada babysitter. Bahan babysitternya ini apa nih? Metal, Mamen. Kemudian di sini ada one way-nya pakai yang bagus nih. Tuh, wah, paten sudah one way-nya ini. Ini one way-nya dia menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 roller bearing pada bagian dalamnya. Ini udah menggunakan premium stainless steel one way, Mamen. Udah sangat wow banget sih untuk one way-nya ini. Kemudian di sini ada one way clutch. Lalu ada washer satu di bagian bawah dan ada pinion gear. Untuk pinion gear-nya di sini terkesan sangat panjang sekali ini, Mamen. Tuh. Ini panjang banget. Nah, kemudian di bagian dalam untuk gearbox, untuk grease udah banyak sekali. Dia menggunakan grease yang berwarna hijau. Kemudian untuk drive gearnya dia pakai bahan zinc. Ini, kayaknya ini udah menggunakan sistem cutting. Bahan zinc, asnya stainless steel. Dan kalau saya hitung untuk ukurannya, untuk panjang as ada di 28,28 mm, Mamen. Kemudian untuk diameter as sebelah kanan ada di 6,97 mili, yang sebelah kiri 6,97 sama lebar main gear 28,21 mm. Kemudian untuk tebal giginya 1,56 dan untuk idle gearnya ada di 10,04 mm. Untuk idle gearnya juga menggunakan bahan zinc, bukan bahan stainless steel ya. Kemudian untuk oscillating slider di sini dia disupport dengan dua buah support, ada slider guide pada bagian bawah dan ada slider guard pada bagian atasnya ini. Untuk oscillating slider dia menggunakan bahan zinc juga ini. Ini menggunakan bahan dural, Mamen. Ada satu buah support ball bearing dan dia juga udah dikunci dengan satu buah skrup. Jadi untuk pemasangan dan sistem osilasi pada bagian oscillating gearnya ini udah terbilang cukup perfect. Kemudian pada bagian drive gear dia disupport dengan dua ball bearing. Akan saya ukur juga, ini ball bearing sebelah kanan, size-nya ada di 7 kali 11 kali berapa ini? Kali 3. Kemudian yang sebelah kiri size-nya ada di 7 kali 13 kali 4. Oke, jadi sekarang saya akan hitung untuk jumlah ball bearing pada rail ini. Ada 7 plus 1 ball bearing ya. Pada bagian spool support ada 1. Di bagian line roller dia tidak menggunakan ball bearing. Di bagian sini harusnya ada 2, Mamen. 3. Kemudian pada bagian pinion gear ada 1, 4, kiri dan kanan drive gear 5 dan 6. Dan pada bagian oscillating gear di sini ada 1, 7. Plus satunya ada pada bagian one way system. Berarti udah benar sekali. Ada 7 plus 1 ball bearing. Untuk tes reaksi magnet tidak akan saya lakukan karena di pandangan saya, di mata saya, untuk reel ini udah sangat support sekali terhadap saltwater, Mamen. Karena dia sudah memenuhi standar sebuah reel untuk bermain di kelas saltwater. Kemudian untuk update di bagian seal system untuk reel ini ada banyak sekali, Mamen. Yang pertama ada pada bagian tutup spool di sini, kemudian di bagian rotor nut, lalu di bagian apa lagi ya? Di bagian ini cover one way, kemudian mangkoknya ini, lalu di bagian dalam juga body ini juga ada karet seal, Mamen. Untuk karet sealnya ini dia ada dudukan langsung, jadi dia lebih presisi.
kiri dan kanan ya. Udah 6, terus di bagian sini juga ada karet seal nih. Tuh, sambungan pada bagian leher body. 7 titik yang saya temukan. Terbilang banyak sekali dan cakep sekali. Makanya untuk reel ini udah di-approve IPX 7-nya, men. Ya oke, men, jadi tadi kita udah lihat ya untuk spesifikasi, fitur-fitur, mekanisme internal dan eksternal parts dari reel Hemius Thorium ini. Dan untuk reel ini ya menurut saya ini baru bisa disebut sebagai sebuah reel saltwater, men. Karena untuk sebuah reel saltwater sendiri, menurut pendapat pribadi saya, harus memenuhi 3 kriteria dulu, men. Yang pertama, dia harus sudah menggunakan full stainless steel ball bearing, dan juga pada bagian spare partnya dia sudah menggunakan sebagian besar itu menggunakan spare part non ferromagnetic, dan juga yang pasti kalau dia menggunakan spare part yang ferromagnetic, dia sudah harus dilapisi dengan lapisan coating anti karat yang bagus, men. Kemudian hal yang kedua adalah dari segi penggunaan bahan pada bagian bodi dan rotor untuk reelnya, dia sudah harus menggunakan bahan metal, minimal menggunakan bahan karbon. Dan kemudian yang ketiga adalah dari segi shield water resistant atau sistem pertahanannya terhadap air, itu juga harusnya sudah ada. Tapi untuk poin ketiga ini menurut saya itu tentatif. Kalau dia sudah memenuhi kriteria di poin 1 dan poin 2 tanpa shield water resistant pun, saya rasa untuk reelnya itu bakalan aman sekali, men. Walaupun pulang cuman kita bersihin dengan cara diguyur atau dilap dengan air basah aja. Dan jika ditambah dengan shield water resistant, ya tentunya akan jauh lebih baik lagi. Dan untuk reel Hemius Thorium ini sedikit sih yang agak mencengangkan buat saya, men. Jadi untuk reel ini tadi kalau kita lihat, reel ini sangat familiar banget dari segi mekanismenya terhadap sebuah reel yang selalu jadi andalan saya selama ini, men, yaitu Daido Spectre generasi pertama. Dan untuk reel ini sih, kalau saya lihat dia punya konsep tuh sama persis untuk mekanismenya dengan si Daido Spectre generasi pertama. Padahal di ekspektasi saya ini Thorium ini memiliki sebuah mekanisme yang jauh lebih baik, atau minimal ada lah ya yang lebih baik jika dibandingkan dengan si Spectre generasi pertama. Tapi di sini nyatanya yang saya lihat itu sama aja. Mungkin untuk perbedaannya cuman ada dari segi konsep desain pada reel ini lebih fresh. Kemudian penambahan fitur sedikit di bagian reel armnya, kemudian juga penambahan ukuran di size 6000. Cuman itu aja sih yang lebih baik menurut saya dari Daido Spectre. Dan yang lainnya untuk mekanismenya sih sama aja, men. Sebenarnya sangat disayangkan sekali ya. Dimana untuk Spectre sendiri sekarang dia malahan udah nyiapin sebuah senjata baru, yaitu Spectre Mutant. Di sini ini udah ada satu buah reel Daido Spectre dengan penyempurnaan lagi dari produknya, sedangkan si Hemius masih jalan di tempat menggunakan Spectre dengan generasi pertama. Tapi balik lagi lah semuanya itu ya, Hemius is Hemius, Daido is Daido. Untuk manajemen mereka tidak sama, jadi tidak boleh kita campur adukan kedua brand ini, men. Yang pasti sih semua itu balik lagi tergantung selera kita masing-masing. Dan untuk Hemius Thorium ini kalau kalian tanya, ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain di kelas like popping, kemudian untuk bermain di kelas jigging, lalu untuk mandas juga cocok sekali. Kemudian untuk casting ringan di pinggiran juga ini cocok sekali, men. Untuk joran kalian bisa gunakan joran di PE12, PE24 untuk size 3000 ya. Kemudian untuk spot kalian bisa gunakan reel ini Trabas semua sih. Saltwater, freshwater tentunya udah sikat habis. Dan untuk PE kalian bisa gunakan PE di size 3000, PE1, 2, 3 lah mentoknya kali ya. 4 mungkin udah kegedean, udah agak sedikit untuk kapasitasnya. Dan untuk harga Hemius Thorium ini dibanderol di range harga di sekitar berapa saya dapat kemarin? Saya dapat di harga 1.350.000.
setelah potong voucher sampai ke studio saya di 1.244.000 Mamen. Dan mungkin buat teman-teman semua ada yang berminat untuk membeli reel ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya taruh untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan juga untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.